Kisah Sunan Ampel yang ditikam keris lembu peten saat wudhu. Sunan Ampel merupakan salah satu wali Songo tertua yang mula-mula menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Dalam syiarnya Sunan Ampel atau Raden Rahmat selalu memakai pendekatan merangkum. Sunan Ampel mengutamakan pendekatan persuasif, yakni pendekatan keluarga yang penuh empati. Sebab saat menjejakkan kaki di tanah Jawa, yakni sebelumnya sempat mampir di Palembang dan bertemu Adipati Aryadama, Sunan Ampel menjumpai situasi sosial di mana mayoritas masyarakat Majapahit memeluk Hindu, Buddha, dan Kapitayan. Kendati demikian, meski sudah melakukan cara merangkul, ajaran Islam yang dibawa Sunan Ampel tidak bisa serta-merta diterima. Bahkan tidak sedikit orang-orang Majapahit yang belak-belakan menentang, bahkan menyerang. Dalam babat Tanah Jawa dituturkan, bagaimana seorang penguasa Madura bernama Lembu Peten tidak menyukai Sunan Ampel. Ketidaksukaan itu diperlihatkan dengan mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, yakni Khalifah Usain dan Syekh Isyad. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan santai, demikian dikutip dari buku Atlas Wali Songo tahun 2016. Sunan Ampel merupakan putra Syekh Ibrahim as Samarkandi yang datang dari kerajaan Champa sekarang Kamboja. Kedatangannya di Jawa pada awal dasawarsa keempat abad ke-15 seiring dengan runtuhnya kerajaan Champa akibat diserang kerajaan Kochi Vietnam. Di kota Surabaya, yakni di Kampung Ampel, Raden Rahmat diangkat sebagai imam dengan gelar Sunan sekaligus berkedudukan sebagai wali di Ampel Denta atau Ampel Denta. Pengangkatan itu dilakukan oleh Raja Majapahit. Mengacu catatan sejarah Raden Surabaja, Sunan Ampel bahkan disebut sebagai Bupati pertama Surabaya. Sementara itu penyamaran penguasa Madura Lembu Peteng sebagai santri di Ampel bertujuan buruk. Lembu Peteng membawa misi mencelakai Sunan Ampel. Rencana itu ia kerjakan pada waktu menjelang salat Isya, di mana dirinya sudah bersembunyi di kulat atau tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel datang, Lembu Peteng diam-diam menghunus sebilah keris dan langsung melakukan serangan tikaman ke tubuh Sunan Ampel. Ajaib, keris pusaka itu tidak mampu melukai Sunan Ampel. Lembu Peteng pun langsung menyatakan takluk dan meminta ampun. Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Pada kisah lain diceritakan gangguan datang saat Sunan Ampel mengajarkan salat 5 waktu. Gerakan ibadah salat Sunan Ampel dipandang aneh dan ditertawakan oleh orang-orang Majapahit. Namun Sunan Ampel menghadapi cemoh itu dengan sabar tanpa memperlihatkan kegusaran. Sunan Ampel juga dicela saat hendak makan karena menghindari daging babi dan katang dan memilih mengambil daging kambing yang berbau prengus atau apal. Sunan Ampel dikatakan kurang akal karena tidak memilih daging babi yang lebih gurih dan daging katak yang rasanya lebih nikmat. Sunan Ampel menjawab cercaan orang-orang Majapahit itu dengan melempar senyuman. Dalam babat Tanah Jawa dituturkan Sunan Ampel yang merupakan ayah Sunan Bonang dan Sunan Derajat tidak marah dan tetap bersikap sabar. Ananging putra Champa datang duka maring bocah Majapahit, mila bocah maksi nom-noman, demikian tertulis dalam babat Tanah Jawi. Sejarah dakwah Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah, Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa, yang akhirnya mengubah kerajaan Champa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Champa adik Dyah Dwarawati dan lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bhre Kertabumi. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila,
putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Syarifuddin Sunan Derajat Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Moh Limo atau Molimo, Moh tidak mau Limo Lima, adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu Moh Mabok, tidak mau minum minuman keras, khamar dan sejenisnya. Moh Main, tidak mau main judi, tokir, taruhan, dan sejenisnya. Moh Madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian, dan sejenisnya. Moh Madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Moh Malin, tidak mau mencuri, korupsi, merampok, dan sejenisnya. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dia dari istri Dewi Karimah. Sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.